Jokowi sukses mendidik Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi mendidik Prabowo, ini memang di luar ekspektasi. Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Ewes, petugas rakyat, bukan petugas siapa-siapa. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, meskipun kita cuma punya bangsa, tidak punya tanah dan sering kesulitan air, tapi kita tetap optimis untuk membangun negeri ini, untuk mencintai negeri ini. Jangan sampai pupus, ya, optimis. Saudara-saudaraku, Presiden Prabowo Subianto tidak bisa lepas dari pengaruh Joko Widodo sebagai pendahulunya. Kok bisa? Iya, dulu Jokowi itu disebut ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Masih ingat kan? Mengajukan anaknya. Bahkan beliau sendiri bilang, Presiden bisa loh ikut kampanye. Gitu. Meskipun belakangan mendapat tantangan dan akhirnya tidak ikut kampanye terang-terangan. Tetapi dia memang banyak cawe-cawe. Ada bukti-bukti konstitusi yang diubah demi anaknya melenggang menjadi wapres sekarang ini. Tapi sekarang ini kita tidak bicara banyak tentang Pak Jokowi. Kita bicara tentang Pak Prabowo Subianto. Sekarang ini Pak Prabowo ikut cawe-cawe juga di Pilkada. Pilkada Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah ini akan berlangsung seru karena menjadi arena pertempuran yang sengit antara jagoan yang diajukan oleh Jokowi dan Prabowo melawan jagoan yang diajukan oleh Bu Megawati atau PDI Perjuangan. Presiden kita ini, Pak Prabowo ini, memohon rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya alias memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 yang akan diselenggarakan November ini nanti. Saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Pernyataan bersikap kampanye ini tentu saja menimbulkan polemik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang begini, saat itu Prabowo bertindak sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang mengampanyekan paslon kepala daerah yang didukungnya, yaitu Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo untuk mengendorse calon kepala daerah. Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, katanya Hasan Nasbi ini. Nah, pembelaan Hasan Nasbi ini malah menimbulkan kegaduhan. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Deddy Sitorus, khawatir bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi ini akan menimbulkan perpecahan yang lebih besar lagi. Nah, pembelaan Hasan Nasbi ini malah menimbulkan kegaduhan. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus khawatir banget kalau misalnya Pak Prabowo ini tetap ikut cawe-cawe di pilkada, ini akan menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden, yaitu tadi, ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, presiden kita itu memegang 3 jabatan yang sangat penting. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan
agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa multi interpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada. Gimana Pak Prabowo? Anda kan sudah menjadi presiden. Jadi alangkah baiknya Bapak menjadi presiden semua rakyat, semua partai, semua calon kepala daerah, dan semua golongan di negara kita ini. Jangan hari ini bertindak sebagai presiden, besok ganti baju sebagai ketua umum partai Gerindra. Rakyat bisa bingung, Pak. Angel. Karena rakyat taunya kan Bapak ini Presiden Republik Indonesia yang harus mengayomi semua golongan. Kalau presiden yang kemarin itu begitu, ya biarinlah. Jangan dicontoh, Pak. Itu contoh yang buruk, itu contoh yang gak baik. Kumisnya Ki Ewes juga mau copot ini, Pak. Angel tuturane. Nggih Pak Prabowo, monggo menjadi Pak Prabowo yang sebenarnya, jangan mencontoh contoh yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.